Perempuannya dengan satu level yang khusus yang tidak didapatkan dengan anak laki-laki. Terus yang kalah duluan. Ya itu kalau di bahasa Jawa itu sing waras. Siapa yang suka lihat video-video tadi? Kayak Fadil sama Pamu, Lea sama ayahnya, bahkan TikToker Irsyad Ahmad, kayak gampang gitu cerita sama ayahnya. Kalau lihat video influencer gini, emang bikin senyum. Cuman, kadang rasa sedih deh, soalnya nggak relate, maklum Fadilers. Kadang suka mikir sih, kok bisa ya mereka deket banget sama ayahnya? Kalau kalian guys, sama nggak kayak aku? Aduh, sama lagi. Ayah sih ada. Cuma dari dulu dekatnya sama mama. Kalau gue sih lumayan deket lah sama bokap. Kadang juga masih suka cerita. Jujur, gue nggak deket-deket banget. Cuman ngobrol seperlunya aja. Jadi kadang ngeliat temen dekat sama ayahnya tuh kayak ada rasa iri aja sedikit. Nah, beberapa relate kan? Gimana enggak coba? Data BKKBN ngasih tahu sebanyak 25,8% remaja Indonesia mengalami kondisi fatherless termasuk aku. Makanya kadang emang suka iri sih lihat temen deket gitu sama ayahnya. Kalau kalian juga nggak? Iya lagi, kadang mikir enak banget mereka bisa deket sama ayahnya. Kalau gue sih nggak ngerasa, cuman kadang teman-teman gue suka bilang, enak ya lu deket sama bokap. Ya, guanya kan jadi nggak enak gitu. Aku sih nggak iri ya, tapi cuma sedih. Kok nggak bisa ngalamin hal yang sama? Nah, tapi bener nggak sih Mbak Vero, fatherless buat anak-anak kayak kita mikir begitu? Ada beberapa anak yang fatherless itu ada muncul juga dinamika di mana merasa bahwa kok aku nggak sebegitu layaknya ya, aku nggak sebegitu layaknya untuk dicintai sehingga ayah aku tuh nggak ada dalam hidupku gitu. Sehingga ayah aku tuh nggak memprioritaskan aku gitu. Pada beberapa kasus ini terjadi gitu. Bahkan jadi terbawa juga terbawa dalam dia berrelasi dengan orang lain di mana kemudian mempertanyakan diri lagi. Aku tuh orang yang layak dicintai nggak sih? Kalau kita ngomong kepercayaan diri itu datangnya dari mana? Tentu ketika kita berrelasi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang lain yang secara keluarga itu utuh dan mereka melihat ideal banget ya gitu. Papa kamu, mama kamu, ibu kamu, ayah kamu tuh benar-benar rukun gitu. Belum lagi dalam beberapa pengalaman hidupnya tentu di mana membutuhkan sosok ayah untuk hadir tapi nggak ada, itu juga berdampak lagi ke kepercayaan diri dia. Seperti itu sih kalau kita ngomongin tentang identitas diri ya. Larinya adalah ke konsep diri negatif dan kepercayaan diri yang juga akhirnya berpengaruh di situ. Seperti itu. Tapi sebenarnya kita layak nggak sih Mbak dicintain? Fatherless atau ketidakberadaan atau absennya seorang ayah itu tidak membentuk identitas diri kita. Sebenarnya tidak gitu. Berpengaruh ya, tapi bukan berarti bahwa ketika itu terjadi sama kita berarti kita tuh kurang. Berarti kita itu orang yang tidak dicintai. Berarti kita itu ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Tentu tidak. Kita bisa tuh melakukan pencarian jawaban atas ini kan sebenarnya. Karena pada dasarnya kalau kita mau dari berbagai pendekatan lah ya, mau dari spiritual, mau dari pendekatan ilmiah atau apapun, anak itu ketika lahir dia itu layak untuk dicintai, dia punya hak untuk dicintai. Hal ini yang kemudian perlu dilakukan perjalanan ataupun journey pribadi untuk sampai kita bisa melepaskan diri kita dari isu fatherless yang membuat kita seakan-akan kita adalah korban, tidak bukan korban gitu. Kita bisa menentukan diri kita bisa membantu konsep diri yang positif, kita bisa membangun kepercayaan diri yang sehat. Jadi begitu. Terus buat Gen Z kayak kita kadang takut punya pasangan karena fatherless. Ini gimana Mbak sarannya? Kita sendiri harus menemukan dulu. Kita ketika membentuk keluarga, kita mau keluarga kita bagaimana? Itu yang selalu aku omongin ya ketika premarital counseling ataupun marital counseling. Kalian tuh punya hak loh, punya kebebasan loh untuk menentukan kalian mau membuat keluarga yang seperti apa, tradisi yang seperti apa, budaya yang seperti apa di dalam keluarga kalian. Kalau kalian hadir dari keluarga yang kurang harmonis, secara emosi tidak ada, kosong, dingin gitu ya, kita ngomongnya cold gitu. Dan kalian tahu kalian ingin membentuk keluarga yang warm, hangat gitu, dan ada hal-hal yang kalian ingin masukkan di dalamnya. Lakukan itu. Gak usah pusing dengan, tapi nanti aku pulang lagi. Gak usah takut. Jangan diawali dengan rasa ketakutan. Tapi justru diawali dengan semangat bahwa kalian bisa, kalian berani, dan kalian mampu untuk membentuk keluarga yang kalian inginkan. Oh, jadi biar gimana pun fatherless atau tidaknya buat pasangan semua balik lagi ke kita ya?
Jadi buat Gen Z yang merasa fatherless, semangat terus ya. Kurang kasih sayang bukan berarti kita nggak layak dicintain kok. Intinya kita tetap harus cintain diri kita, dan buat pasangan semua balik lagi ke kita nantinya.